Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Nazal Mustari, absen 5 dari Prodi BKPI kelas A angkatan 2022 dengan NIM 22381091019. Di sini saya akan mengerjakan tugas teknologi dan media BK, yaitu untuk membuat video tentang Google Dokumen. Video tutorial untuk mempermudah penggunaan Google Dokumen. Nah, di sini ada 5 cara untuk mempermudah penggunaan Google Dokumen. Yang pertama, yaitu cara menggunakan template pada Google Dokumen. Perlu diketahui bahwa di Google Dokumen ini mempunyai template yang bisa memudahkan kita untuk mengerjakan sesuatu. Yang kedua, cara menulis kata menggunakan voice. Nah, dengan Google Dokumen ini kita bisa mengetik tanpa menggunakan jari tangan kita. Namun, kita bisa mengetik menggunakan suara kita. Terus yang nomor 3, ada cara menambahkan footnote atau catatan kaki pada Google Dokumen. Meskipun ini tidak otomatis ya, tapi ini bisa berguna buat kita. Dan nomor 4, cara membuat tabel pada Google Dokumen. Dan yang nomor 5, cara berkolaborasi dengan orang lain pada Google Dokumen. Nah, yang paling menarik ini adalah yang nomor 5, yaitu cara berkolaborasi dengan orang lain. Nanti kita bisa nge-share file dokumen kita kepada teman-teman kita, dan di situ teman kita bisa ikut serta berkontribusi untuk mengedit dokumen yang saya buat ini. Langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya sudah masuk ke Google Dokumen. Yang pertama itu cara menggunakan template pada Google Dokumen. Nah, cara menggunakan template-nya, yang pertama kita ke menu file, terus kita ke baru dan klik yang dari galeri template. Nah, di sini tersedia beberapa template dari Google Dokumen. Misalnya kita mau milih template yang resume. Nah, ternyata ini resume tentang data diri kita ya. Untuk misalnya melamar pekerjaan, misalnya kita ketik kalau nama ini, ubah nama saya ke misalnya Zulfan. Nah, nanti ini kita tinggal ubah semua sesuai apa yang ada di sini. Misalnya keterampilan. Nah, keterampilan kita itu apa? Kita ketik keterampilan kita, misalnya misalnya keterampilan kita mempunyai keterampilan membaca yang sangat baik. Nah, terus pengalaman di sini, yang pengalaman ini kita isi pengalaman kita di semasa kita melakukan pendidikan. Misalnya kita pernah menjadi ketua OSIS di SMA, atau misalnya kita pernah ikut organisasi apa gitu di perkuliahan kita. Nah, kita tinggal ubah-ubah saja yang perlu diubah. Terus lanjut yang kedua, yaitu cara menulis kata menggunakan voice. Nah, ini yang menarik. Kita bisa menulis kata menggunakan voice pada Google Dokumen ini. Misalnya di sini, di keterampilan ini kita akan menuliskan kata menggunakan suara kita. Caranya kita blok dulu, lalu kita pilih alat. Nah, di sini ada menu dikte, atau kita bisa Ctrl Shift S. Kita klik ini, terus kita klik allow. Nah, di sini kita bisa menggunakan suara kita untuk mengetik. Setelah selesai, kita klik ini. Nah, ini adalah kata yang saya ketik menggunakan suara saya.
Ini tentunya mempermudah mahasiswa untuk mengerjakan suatu tugas karena tidak perlu mengetik-ngetik capek lagi. Kita tinggal bersuara, lalu teksnya akan muncul seperti ini. Terus yang ketiga yaitu cara menambahkan footnote atau catatan kaki pada Google Dokumen. Nah, caranya seperti ini. Misalnya ini yang mau kita berikan footnote atau catatan kaki. Lalu kita pergi ke menu sisipkan. Lalu kita pergi ke di sini ada catatan kaki atau kita bisa Ctrl Alt F. Kita klik. Nah, di situ sudah ada, tapi ini tidak otomatis seperti Mendeley ya, karena di Google Dokumen ini kita tidak bisa menggunakan Mendeley. Kita tulis saja misalnya nama penulisnya itu Zulfan, judul bukunya misalnya pendidikan tahunnya 2020 misalnya. Nah, itu contoh cara pembuatan footnote pada Google Dokumen. Di sini ada satu yang menandakan ini adalah footnote. Memang tidak otomatis seperti Mendeley yang ketika kita ngeklik footnote, kita itu langsung tertulis sendiri semua tulisan footnote-nya. Karena di Google Dokumen ini tidak bisa menggunakan Mendeley, jadi kita harus tulis manual seperti itu. Lanjut ke tutorial yang keempat, yaitu cara membuat tabel pada Google Dokumen. Nah, tabel ini pasti sangat penting bagi mahasiswa. Caranya, misalnya kita mau membuat tabel di sini. Kita pergi ke sisipkan, kita pilih tabel. Nah, kita pilih mau berapa tabel yang akan kita gunakan. Misalnya kita menggunakan 4 ke samping dan 4 ke bawah. Kita klik. Nah, di situ sudah muncul tabel, tinggal kita isi sesuai dengan kemauan kita. Misalnya di sini kita berikan nama nomor, lalu di sini nama, di sini keterampilan, dan di sini lain-lain. Nah, tinggal kita isi. Terus tutorial yang selanjutnya yaitu cara berkolaborasi dengan orang lain pada Google Dokumen. Nah, ini yang lebih menarik. Kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita. Nah, caranya kita bagikan, lalu kita pilih batasi ini. Nah, pilih siapa saja yang memiliki link. Di sini kita bisa mengedit siapa saja yang bisa melihat dokumen kita. Misalnya kita ingin hanya memperlihatkan dokumen kita tanpa bisa orang tersebut mengedit, kita pilih saja. Ketika kita ingin teman kita berkontribusi kepada dokumen kita pilih yang editor. Karena yang editor ini nanti ketika kita menyalin link ini dan kita kirimkan ke teman kita itu bisa mengakses dokumen yang kita buat dan bisa juga mengedit dokumen yang kita buat dengan sangat mudah. Contohnya seperti itu, kita pencet selesai. Nah, kita salin link saja, lalu tempelkan ke WA group atau WA teman kita yang ingin teman kita itu berkontribusi ke dokumen yang kita buat. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.